Oke, kali ini saya mau hadirin sebuah smartwatch terbarunya dari Infinix Xwatch H4, Xwatch H4 lah ya. Stay connected. Dan terlihat untuk dia punya kemasan ciri khas banget ya, warnanya hijau. Dan satu hal lagi, smartwatch ini terbilang smartwatch low budget ya, di harga 100 ribuan. Dan ini banyak pilihan warnanya, yang saya pilih ini adalah warna hitam. Tepatnya harganya ini di 165 ribuan ya, saat video ini tayang. Untuk garansinya sendiri dia 1 tahun, ini 12 plus 1 ya, berarti 13 bulan ya waranti. Keren nih King Phoenix. Langsung aja kita buka, kita lihat untuk isi kemasannya. Sebelumnya ini udah saya unboxing ketika waktu beli ya, pengen ngetes gitu apakah ada yang rusak atau tidak, dan saya sudah upload ke TikTok maupun Instagram saya. Mungkin buat para afiliator nih bisa ambil ya video unboxing saya di Instagram maupun di TikTok, dan juga saya suka upload ke video reels di YouTube. Terlihat pertama kali yang saya rasakan untuk displaynya sih ini mantap ya. Dia punya pinggiran curve-nya, layarnya ini curve design dengan dia punya watch face analog detiknya menyapu. Dia hanya ada satu tombol fisik aja yang model crown button di sisi sebelah kiri atau kanan nih, di sebelah sini lah ya, seperti biasa. Dan untuk tombol crown-nya ini bisa untuk ganti-ganti pilihan watch face, kita putar seperti biasa ini. Dan satu hal yang mau saya infokan, untuk layarnya ini belum AMOLED ya guys. Bisa dilihat untuk kecerahannya ini di indoor saya pakai yang paling redup seperti ini. Jadi kalau saya naikin ini bakal silau banget sih. Ya karena layarnya ini masih belum AMOLED, pastinya untuk di outdoor terlihat tidak segonjreng AMOLED ya. Dan saya tes untuk di bawah sinar matahari langsung, ini benar-benar susah terlihat ya, karena di bawah sinar matahari langsung. Maklum aja layarnya masih menggunakan TFT HD screen. Untuk smartwatch ini pastinya sudah ada Bluetooth call, bisa dilihat di sini ada lubang speaker dan mic-nya. Langsung aja nih saya coba tes ya menggunakan smartphone dari Android Samsung A55. Untuk tampilan WhatsApp call seperti ini tampilannya. Dan satu hal lagi, selain daripada Android Samsung A55, saya belum pernah tes dengan smartphone lainnya ya, seperti Xiaomi, Realme, atau yang lainnya, karena saya cuma ada smartphone ya Samsung dan juga iOS, iPhone gitu. Jadi saya kan nggak mungkin beli berbagai macam merek smartphone untuk dicobain WhatsApp call-nya. Untuk tampilan desain dia punya display terlihat di bagian dagunya ini masih belum simetris ya, masih lebih tebal di bagian dagunya nih dibandingkan atasnya. Displaynya sendiri terbilang besar ukurannya dan juga pixelnya nih ya lumayan lah ya untuk ukuran smartwatch 100 ribuan. Touchscreen-nya sendiri benar-benar smooth, lancar, ringan, tetapi kalau kita lihat untuk dia punya tampilan UI-nya ini biasa aja sih, dan dia memiliki beberapa fitur tema atau view UI yang bisa kita ganti-ganti dengan double klik di crown button-nya. Juga smartwatch ini terbilang ringan ya guys, kalau saya pegang ini pertama kali unboxing-nya ini ringannya berasa banget. Saya coba timbang dengan keseluruhan strap-nya ini ada di 43,4 gram saja, tidak sampai 50 gram. Walaupun desainnya besar, terbilang ringan sih, ini cocok buat dipakai sehari-hari ya. Cuma yang mau saya infokan untuk dia punya ukuran lumayan besar nih. Kalau saya ukur untuk ketebalannya sendiri di bagian tengah hardware sensor ada di 12 mm lebih, tidak terlalu tebal banget. Kemudian lebar di bagian case-nya ada di 41 mm lebih. Lak-to-laknya dia ada di 49 mm lebih. Dengan strap di 22 mm lah ya. Ini cukup standar. Kapasitas baterainya sendiri ini cuma 300 mAh yang terbilang tidak terlalu besar juga tidak kecil ya. Kalau untuk pengetesan saya karena ini dia tidak ada built-in GPS maupun layar juga belum AMOLED, saya merasanya sih ini biasa aja ya, tidak terlalu boros ketika saya gunakan. Karena ya fiturnya juga ini minim. Oh ya untuk satu hal ini notifikasi masuk chat dari WhatsApp tampilannya seperti ini ya. Kita slide perlu ke atas seperti ini tampilannya, fontnya ya seperti inilah tampilannya. Kemudian di bagian atas ada nama pengirim juga logo aplikasi yang kita gunakan. Di fitur kesehatan sendiri kalau saya tap di bagian heart rate dia langsung berjalan ya, memulai gitu tanpa harus menunggu lagi. Dia muncul dan terlihat dia berjalan secara dinamis atau real time nih, cakep. Lalu di sini juga ada SpO2 yang sama seperti heart rate berjalan otomatis ya. Kalau kita lihat dan perhatikan dia punya fitur SpO2-nya ini berjalan dinamis juga sama seperti heart rate. Kemudian ada fitur tekanan, ini adalah stress level pastinya langsung memulai juga nih. Di fitur ini dia langsung muncul tanpa berjalan dinamis atau berkelanjutan, dia berhenti gitu aja ya. Untuk catatan latihan kita bisa lihat di sini. Saya ada tes untuk berjalan olahraga di outdoor, tampilannya seperti ini. Ini keren sih dan dia masih disediakan VO2 Max. Di smartwatch harganya ratusan ribu ya. Keren juga. Dan untuk steps, menurut saya ini langkah kaki terbilang cukup mirip dengan smartwatch atau smartband yang saya gunakan ya. Fitur relaksasi di sini juga ada yang namanya fitur relaksasi ini biasanya untuk breathe ya, pernafasan. Untuk fitur remote kamera, saya coba tes.
di bagian aplikasinya dan dia langsung terbuka ini ketika di-tap ya. Saya coba tap sekali, oke dia muncul timer waktu penghitung mundur dan dia tidak bisa tanpa timer ya. Jadi harus menggunakan timer sekitar 3 detik, bisa dilihat. Dan di sini ada pemutar suara ya atau Bluetooth music, di sini ada pengaturan volume yang bisa di-slide manual dan juga kalau saya tes menggunakan crown ini bisa. Timer waktu penghitung mundur, ini alarm juga ada, stopwatch, center ini dari layar ya, center bukannya center fisik di smartwatch ya itu sih smartwatch outdoor yang harganya lumayan ya. Itu baru ada center fisiknya. Kemudian di sini juga ada fine phone, kalkulator, permainan kita lihat di sini cuma ada satu permainan aja ya. Ternyata pengaturan tampilan screen time off hanya 20 detik bentar, dan kecerahan udah pasti belum ada auto brightness, dia masih manual. Raise to wake kita bisa aktifkan dari menu settingnya. Untuk tampilan watch face sendiri tertulisnya di deskripsi produk sampai 100 lebih pilihan ya, dan kita bisa download dari aplikasinya. Untuk aplikasinya menggunakan My Health, bisa download dari Play Store. Saya coba menggunakan dari smartphone Android. Kita lihat untuk dia punya tampilan watch face di sini terbilang cukup banyak dan diperkategorikan. Saya sudah install beberapa pilihan watch face. Kalau saya perhatikan dan saya coba download ke smartwatch hanya bisa menginstal satu pilihan watch face saja. Jadi kalau ingin menggunakan watch face pilihan yang lain, kita harus menghapusnya atau tergantikan dengan yang lainnya nih. Jadi tidak bisa menampung lebih dari satu pilihan watch face. Balas pesan cepat atau quick replay bisa dari aplikasinya, kita setting dulu nih. Kita mau gunakan yang mana atau kita bisa custom ya, pilih tulisannya di sini. Lalu di setelan lain di aplikasi kita bisa lihat ada pengingat untuk minum, lalu pengingat berdiri juga ada. Untuk terhubung ke aplikasi pihak ketiga seperti Strava atau Google Fit ini tidak bisa ya, atau tidak ada yang kalau saya perhatikan di aplikasi settingannya ataupun di fitur-fitur di aplikasinya tidak ada ya, tidak mendukung gitu. Ya kira-kira cocok untuk siapa ini smartwatch Infinix X-Watch H4? Pastinya smartwatch ini cocok buat kamu yang suka dengan smartwatch yang harganya low budget, murah, tapi fiturnya ini lumayan banyak. Dengan catatan layarnya ini belum AMOLED screen ya, jadi masih menggunakan TFT, tetapi menurut saya ini cukup bolehlah untuk TFT-nya sendiri ya. Dengan satu hal kita harus aktifkan dia punya brightness screen-nya full ketika di outdoor biar bisa terlihat dengan baik. Fitur seperti Bluetooth call dia bisa, dan yang pasti harganya yang cukup murah di 100 ribuan, 160 ribuan, tidak sampai 200 ribu. Menurut saya ini oke banget buat kamu yang baru pengen punya smartwatch, bentuknya desainnya nih square yang keren sih menurut saya ya, pinggirnya ini curve. Kemudian garansinya juga 12 bulan Infinix. Atau di harga segini kamu punya pilihan smartwatch lain di harga yang sama ya, tidak sampai 200 ribu, layarnya AMOLED, bisa tulis di kolom komentar. Ya mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan dari Infinix X-Watch H4, H4 maksudnya. Oke, saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Mungkin ada rekomendasi smartwatch lainnya yang low budget, bagus, dan desainnya cakep, bisa tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu saya suka dan melirik smartwatchnya, saya akan coba sampaikan di channel saya. Bye.